Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Di tahun yang baru ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang selalu sempurna atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kami dalam rencana-Mu. Kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana dan maksud yang baik bagi kami di sepanjang tahun yang baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan berikan kami pengertian untuk kami lebih lagi memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasihi Tuhan, setiap memasuki tahun yang baru, ada banyak tradisi yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat di berbagai negara. Misalnya saja di Jepang, ada tradisi memakan sup ozoni saat pagi di hari pertama tahun yang baru, dengan suatu kepercayaan bahwa memakan sup itu akan membawa keberuntungan di sepanjang tahun. Di Filipina, ada tradisi di mana setiap keluarga harus menyediakan 12 macam buah-buahan yang berbentuk bulat pada hari pertama tahun baru demi keberuntungan. Di Irlandia lain lagi. Di sana ada tradisi mengetok-ngetok panci dan belanga dengan maksud untuk mengusir hal-hal negatif di sepanjang tahun yang akan dijalani. Selain 3 tradisi ini, di berbagai negara yang lain ada banyak hal-hal yang dilakukan dengan tujuan agar ada keberuntungan dan kesehatan serta kemakmuran. Kita tentu tidak perlu ikut mempercayai berbagai kebiasaan itu. Dasar iman dan hidup kita adalah firman Tuhan. Dan sudah pasti adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk mengalami hidup yang berkemenangan. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau melindungi, dan Tuhan mau menyatakan kebaikan demi kebaikannya dalam hidup kita. Kita semua dapat hidup tanpa keputusasaan, ketakutan dan kekhawatiran di sepanjang tahun ini. Karena Tuhan itu baik dan kita perlu senantiasa percaya pada janji firman-Nya. Untuk hidup dalam kemenangan, kita perlu mengikuti rencana Tuhan bagi kita. Bukan rencana kita sendiri yang kita paksakan pada Tuhan. Kita perlu tunduk dan berserah serta melangkah dalam iman pada tuntunan-Nya. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 ini tertulis, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam bagian ayat ini, Tuhan mengingatkan kita dengan kata-kata yang menghibur dan menguatkan bahwa Tuhan sendiri akan selalu bersama kita. Tuhan memerintahkan setiap kita untuk tidak takut karena Dia akan menopang kita dengan tangan kanannya yang kuat untuk membuat kita menang. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita seringkali diperhadapkan pada situasi yang menimbulkan ketakutan. Tetapi firman-Nya mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita manusia. Dan saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan adalah pribadi yang setia, yang selalu hadir menolong kita pada saat kita memerlukan. Dan Dia selalu ada meskipun kita merasa tidak membutuhkannya. Tuhan telah memberikan kita janji firman-Nya untuk tidak takut, karena Dia bersama kita selalu, bahkan sampai akhir zaman Dia terus menyertai kita, sebagaimana janjinya dalam Matius 28 ayat 20. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di hari pertama tahun 2023 ini, pesan firman Tuhan melalui Yesaya 41 ayat 10 buat kita adalah, jalanilah hidup di sepanjang tahun ini tanpa ketakutan atau kekhawatiran, karena Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk tidak takut. Dan Ia menjamin firman-Nya itu dengan janji bahwa Tuhan beserta dan memegang tangan kita dalam setiap perjalanan untuk memastikan bahwa kita sampai pada kemenangan, yaitu pada penggenapan rencananya yang baik dan sempurna. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Dia akan selalu menopang, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya untuk menolong kita. Sekali lagi, di hari pertama tahun baru ini, mari kita mulai melangkah dengan iman kepada Tuhan. Jangan takut dan gentar dengan situasi apapun yang akan terjadi. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita berjalan dalam rencananya. Dan ketika rencananya yang kita jalani, maka kita pasti tidak akan pernah gagal, tapi selalu berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk tahun baru ini. Kami ada di hari pertama tahun 2023 ini. Semuanya karena anugerah kemurahan Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu adalah karena pertolongan-Mu. Sampai saat ini Tuhan menolong, dan kami percaya hari esok dan seterusnya Tuhan juga akan terus menolong kami. Kami bersyukur untuk janji firman-Mu yang kami miliki dengan pasti. Kami tidak mau takut dan gentar dengan apapun juga. Kami mau percaya kepada-Mu dalam segala keadaan yang kami alami. Dalam perjalanan hidup di sepanjang tahun ini, kami mau berserah dan tunduk pada rencana-Mu. Biarlah rencana-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan, dan tolong kami agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami mau berkomitmen untuk setia mengasihi Tuhan. Apapun godaan dan tantangan yang ada, kami mau teguh berpegang pada firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup lebih lagi menuruti akan kehendak-Mu. Kami mau menanggalkan manusia lama kami. Kami mau meninggalkan segala ego dan keakuan kami, segala dosa, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau tanggalkan, dan kami mau menuruti pimpinan-Mu. Kami mau jalani hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan atas kami. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami hati yang peka terhadap kehendak-Mu. Berikan kami hati yang berbelas kasihan. Bukakanlah mata rohani kami, untuk kami semakin mengerti akan perkara-perkara sorgawi, dan kami dapat meresponi setiap keadaan di hidup kami ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Rencana-Mu tidak akan pernah gagal. Rencana-Mu pasti tergenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat tahun baru, selamat beraktivitas dalam perkenanan Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!